Halo sahabat catatan jurnalis, terima kasih sudah mampir lagi di channel ini. Nah, merdeka, merdeka, merdeka. Mengisi hari kemerdekaan hari ini spesial, dan catatan jurnalis hari ini menghadirkan narasumber yang sangat mungkin ke depan memiliki pengaruh penting terhadap ketertiban dan keamanan bangsa ini ke depan, khususnya di Indonesia dan di umumnya di Indonesia dan khususnya di Sumatera Selatan. Hari ini kita akan berdiskusi tentang, sehari-hari kita adalah berdiskusi tentang napi teroris. Nah, ada dua narasumber ex napi teroris yang sudah siap ngobrol bareng kita hari ini. Yang pertama adalah Ustadz Abdurrahman. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Oke, yang kedua ada Ustadz Suwarto. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih kawan-kawan. Seperti apa sih dan bagaimana kedua ex napi teroris ini dulu pernah menjadi bagian dari penentang NKRI dan sampai akhirnya sekarang kembali ke Ibu Pertiwi. Nah, tentunya ini pengalaman-pengalaman dari beliau-beliau ini adalah menjadi edukasi bagi kita. Apa yang menyebabkan mereka terjerumus ke hal itu dan kenapa mereka kembali, dan apa sih kontribusinya dari dua ex napiter ini untuk kemajuan bangsa negara. Langsung aja kita ngobrol sama yang pertama, Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman, bisa bercerita sedikit nggak kronologis mungkin seperti apa dulu, histori lah, kita flashback sedikit. Bagaimana ceritanya Ustadz Abdurrahman itu bisa terjebak dalam sistem yang mungkin dapat membahayakan orang banyak di negara ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar kami sempat ya tergabung dalam kelompok atau jaringan teroris. Tapi kalau kita kembali ke sebelumnya, kami itu tadinya dengan NKRI ini tidak ada masalah. Jadi dengan NKRI kami ya seperti rakyat kebanyakan. Kalau acara-acara bendera ya kami ikut. Kemudian bahkan waktu di sekolah dulu saya ikut jadi petugas upacara. Jadi tidak ada masalah di situ. Nah, kemudian setelah berjalan, kita kan dalam kehidupan ini memperdalam agama. Tentunya diperintahkan untuk memperdalam agama. Nah, dari situ kami mendapat berbagai macam ilmu. Ada fikih, ada akidah, ada akhlak juga, mungkin ada sirah nabawi, begitu. Nah, itu kami dapat semua. Nah, jadi dalam kami mencari ilmu, kami mempelajari hal-hal tersebut. Kemudian setelah kami sedikit menguasai ilmu tersebut, kami coba mengajarkan kepada orang lain juga. Nah, kami mendapat ilmu tersebut. Nah, ini dari siapa ini? Tiba-tiba langsung dapat ilmu tersebut. Kalau yang materi tadi itu umum, karena sifatnya kita belajar di talim, ada belajar di pondok juga. Jadi itu kita peroleh itu. Nah, beriring waktu setelah kita mendalami agama, ternyata kami dapat ilmu baru di sini. Karena ilmu yang belum pernah kami peroleh ketika kami belajar agama tersebut, yaitu ilmu masalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Iya. Jadi jihad fisabilillah inilah yang memicu kami atau membuat semangat kami untuk tergabung dalam gerakan yang sekarang disebut dengan gerakan teroris. Gerakan teroris. Ya. Jadi karena di situ kami diajarkan bahwa jihad ini adalah fardu ain ketika itu disampaikan. Jihad ini adalah fardu ain untuk setiap umat Islam, sama halnya dengan sholat. Jadi ketika kita tidak melaksanakan jihad, maka kita akan berdosa. Nah, itu yang membuat kenapa kami ikut dalam gerakan yang kami sebut dengan waktu itu dengan gerakan jihad fisabilillah. Gerakan jihad fisabilillah. Itu dari mana itu bisa akhirnya ketemu dengan gerakan itu? Ini kan cukup berbeda gerakan itu sehingga ketemu sama Ustadz dan kawan-kawan. Ya, jadi tadi ketika kami selesai belajar ilmu yang umum, yang masyarakat juga belajar, kami berkenalan sama teman kami yang ketika itu ya tidak ngaku kalau dia itu adalah bagian dari jaringan. Iya, bagian aktif dari jaringan. Tidak ngomong dengan kami, teman dia ketika sudah berkenalan kami, dia memasukkan paham-paham masalah jihad fisabilillah yang notabene kami belum pernah mendapatkan ilmu tersebut. Nah, jadi dengan mereka memberikan masukan kepada kami masalah jihad fisabilillah, kami terpacu karena jihad ini adalah zarwatus sanam, puncak tertinggi dalam Islam. Dan ketika kita dimotivasi untuk melaksanakan jihad karena ini adalah merupakan suatu yang
fardu ain atau wajib bagi kita, maka mau tak mau kami harus ke situ arahnya. Sementara di dalam negara kita, kalau kita melakukan gerakan yang keras seperti yang kita lakukan itu, yang jihad fisabilillah, itu termasuk gerakan yang radikal. Radikal. Dan sekarang kami ya termasuk dalam kategori orang yang pernah melakukan tindakan terorisme, kan begitu. Oke, potong dulu sedikit Ustadz. Kita ke Ustadz Suwarto dulu. Itu tadi pengalaman dari Ustadz Abdul Rahman. Ustadz Suwarto ini seperti apa yang menceritakan dulu sempat terjerumus juga di dalam jaringan radikalisme ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya awal kan ya biasa-biasa aja, sebetulnya kita biasa aja dalam masyarakat. Ini sama, satu jaringan, berbeda. Beda jaring. Kita karena setelah bebas ini awalnya biasa-biasa aja, hidup alami. Maka mayoritas saya asli di Cirebon dulu tuh, mayoritas NU biasa gitu. Nah, pada akhirnya saya berkenalan dengan seorang tetangga, itu orang kontrak, kayaknya Islami, terus ya ramah, sopan, sering ngajak ngobrol ke rumah, selama-lama sebetulnya ngajak dia belajar ngaji, ya semacam pendekatan terus, belajar ngaji, semacam ajar bisnis kerja, kamu kalau kerja saya ajari kerja, saya modalin, saya ajarin. Jadi pendekatan itu banyak ya, melalui faktor ekonomi, Iya. melalui keagamaan, Iya. masuk ke situ. Akhirnya bagaimana Ustadz Suwarto bisa masuk tuh gabung dalam lingkaran? Ya itu kan nggak sadar kan masuk situ, kita ikut pengajian, mereka datang ke rumah. Mereka mendatangi. Ke rumah cuma berdua aja, kita ke rumah diajarin. Jadi Islam itu harus kafah, harus seluruhnya, nggak boleh sebagian, nggak boleh yang ditinggalkan mau diambil. Mestinya jangan sholat aja, jangan puasa aja. Dalam segala hukum juga harus dengan hukum Al-Quran, nggak boleh hukum buatan manusia. Dan sampai pada akhirnya untuk meraih Islam kafah itu harus didapat dengan jihad, tidak bisa dengan jihad gitu. Nggak bisa dengan dakwah aja itu nggak bisa. Itu. Harus disempurnakan. Harus disempurnakan dengan jihad itu. Oke, itu jaringan apa dulu masuk? Itu namanya Fah, Firqah Abu Hamzah itu. Kalau dulu siapa ketuanya? Abu Hamzah namanya. Abu Hamzah. Iya. Oke, kalau Ustadz Abdul Rahman kemarin? Kita masuk ke jaringan Nurdin M Top. Nurdin M Top, Iya. Bom Bali. Nurdin tidak masuk ke Bom Bali dia, tapi dia Al-Qaeda. Oh, Al-Qaeda. Iya. Oke. Nah, ini nyambung lagi ke Ustadz Abdul Rahman, potong dikit Ustadz Suwarto. Jadi setelah masuk itu, ajaran-ajaran apa aja yang mungkin berbeda dari yang dipelajari sehari-hari sehingga menimbulkan ada semangat dan diarahkan juga untuk mengajak orang-orang lain untuk ikut bergabung dalam gerakan ini. Ya, jadi setelah kita dikenalkan, kita tertarik, otomatis kan mereka terus memberikan masukan-masukan gitu. Jadi intinya kami tertarik ketika itu bahwa memang kita harus melaksanakan jihad dan ini adalah fardu ain wajib. Kalau kita tidak melaksanakan ya kita berdosa. Agak spesifik Dok, biar kawan-kawan dari catatan jurnal juga tahu. Jadi ajaran seperti apa mungkin yang diajarkan kepada Ustadz Abdul Rahman mungkin? Jadi kalau jihad itu kan ada yang beranggapan bahwa jihad itu ada yang berjuang mencari nafkah dengan sungguh-sungguh atau belajar dengan sungguh-sungguh, itu termasuk jihad. Tapi kami diarahkan bahwa jihad itu harus dengan perang. Harus dengan perang. Harus dengan Siapa yang diperangi di situ? Jadi yang diperang itu adalah tujuan kita menegakkan jihad itu adalah untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Karena Indonesia kan belum memakai hukum syariat Islam. Jadi kita wajib menerapkan syariat Islam itu di Indonesia. Jadi ketika Indonesia belum bersyariat Islam, kewajiban kita adalah untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia. Makanya kalau dengan dakwah, dengan dialog itu tidak akan berhasil. Maka menegakkan syariat Islam di Indonesia ini harus dilaksanakan dengan jihad fisabilillah, dengan perang. Kenapa cara-cara itu dinilai efektif untuk bisa mendekatkan diri kepada masyarakat? Ya karena untuk istilahnya untuk membersihkan tempat kotoran itu nggak boleh kita dari dalam. Kalau kita membersihkan tempat kotoran dari dalam berarti kita ikut kotor. Sama halnya dengan kalau kita berjuang untuk menegakkan syariat Islam dari parlemen misalnya atau dari pemerintahan, kita akan kecebur atau masuk ke dalam kotoran tersebut. Itu anggapan kita kemarin. Oke. Jadi tidak bisa. Jadi kita harus dari luar, kita perangi, kita bongkar semuanya, gitu. Iya. Itu arahnya. Sampai tindakan kriminal apa mungkin sempat pernah dilakukan? Mungkin secara spesifik tidak usah kita sebutkan karena itu ya masa lalu lah ya. Iya. Jadi kita sempat melakukan, yang jelas kita mencoba melakukan pengeboman karena memang Al-Qaeda kan, kami kan di bawah Nurdin ke Al-Qaeda, kita coba mengadakan pengeboman waktu itu dan alhamdulillah tidak terjadi. Gagal. Kemudian kita juga mengumpulkan senjata-senjata
untuk persiapan untuk perlawanan tadi. Perlawanan. Iya. Wih, ini kalau ini bercerita tentang senjata nih Ustaz Suwarto, itu gimana? Ada persenjata juga nggak? Waktu itu nggak ada, cuma di Indonesia ini mengumpulkan sebanyak-banyaknya jamaah. Nah, sampai menunggu momen tempat nanti tegakkan syariat Islam, ada suatu negara tempat tegakkan syariat Islam baru kita gabung. Waktu kan ada ISIS, nah kita kan gabung ke situ semua. Gabung di ISIS. Saya sempat mau nyebrang juga, sudah punya 9 paspor juga untuk masuk ke situ, untuk mengajak anak istri saya untuk masuk ke Suriah tadinya rencananya itu, untuk gabung di sana. Karena emang tadi untuk menegak syariat Islam tuh harus dengan jihad fisabilillah gitu, dan harus ada tempatnya dan ada negerinya, ada amirnya, ada senjatanya, tentaranya, rakyatnya baru bisa tegakkan untuk memerangi orang-orang kafir tadi di mana seluruh dunia. Di seluruh dunia. Iya. Tapi belum dipersenjatai pada waktu itu ya? Kalau tidak masuk di Suriah sih kabarnya disenjatai. Kalau masih di Indonesia belum ada. Belum ada senjata itu ya? Oke. Nyambung lagi. Ini tadi ini senjata ini nggak senjata nih, cara apa namanya memecah belahnya ini. Iya. Nah setelah itu bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Rahman sendiri dalam merangkul atau menambah jamaah lah ya pasukan gerakan ini? Yang jelas kalau untuk menambah jemaah itu sudah pasti. Jadi pendekatan kita, karena yang di Palembang itu yang didekati awal sama teman kita itu adalah saya. Jadi saya mendekati teman-teman yang juga di sekitar saya, kita ajak. Dan alhamdulillah disambut karena sudah kenal, mereka sudah percaya. Jadi ketika kita ajak untuk gabung, ya mereka mau. Intinya begitu. Apalagi setelah dijelaskan juga masalah ilmu-ilmu jihad fisabilillah itu daya tariknya luar biasa. Oke, menutup yang ini dulu nih. Ciri-ciri yang menjadi target dari kelompok ini, kalangan masyarakat seperti apa? Ustadz Suwardi dulu. Suwarto dulu. Semuanya. Iya. Saya semuanya bisa kena target. Saya dulu pernah ngajar seorang camat, seorang kapolsek, seorang komandan Pol PP pernah belajar sama saya. Jadi semuanya bisa kena gitu. Semuanya bisa masuk, kalangan mana aja bisa masuk gitu. Bisa kena paham radikal ini. Jadi tidak identik dengan kata orang yang pengangguran, terbelakang, orang miskin, tidak. Semuanya bisa kena. Bagaimana cara memasuki ke orang tersebut untuk meyakinkan bahwa aliran ini benar? Ini kan pasti sama nih, seluruhnya semua sama kan? Iya. Artinya biar sama itu bagaimana meyakinkan mereka bahwa biar aliran yang dibawa ini adalah aliran yang benar? Mau dari pendekatan kita ketika kenal nggak langsung ngobrol ke situ, biasa aja kita jalin hubungan bisnis, kita jalin hubungan keluargaan, kita ajak keluarga kita main ke dia, teman kita, anak kita main dia, itu proses panjang sampai dia yakin deh, apa yang saya katakan itu dia percaya, baru masuk pelan-pelan, yang ringan-ringan aja dulu, yang pelan-pelan memahami Islam itu bagaimana, dicontohkan ke dalam kehidupan bermasyarakat, dihidupkan dengan negara Indonesia, dibandingkan dengan hukum Islam, terus dibanding-bandingkan terus sampai dia dengan sendirinya nanti gak sadar masuk gitu. Sampai polisi ada ya? Ada. Polsek tadi sebutkan. Camat tadi ada juga ya? Apalagi masyarakat umum ya? Masyarakat umum. Wah ini jadi menjadi target kawan-kawan, bahaya ini berarti kan. Ke Ustadz Abdul Rahman sendiri mungkin seperti apa target-target yang disampaikan tadi, apakah sama seperti Ustadz ini Suwarto? Kalau kami kemarin kecondongannya lebih pada yang teman-teman dekat saja, karena waktu itu kita kan belum media sosial belum seperti sekarang, jadi tidak bisa kita propagandanya atau promosinya lewat media sosial, nggak bisa, jadi harus face to face, harus ke yang bersangkutan. Jadi target kami ya kepada orang-orang yang sudah dikenal dan orang-orang tersebut memang terlihat bahwa dia agamanya baik, jadi sering sholat ke masjid. Kalau orang ini lebih spesifik tentang lebih ke pendekatan secara keyakinan. Iya, keyakinan. Nah, itu tadi kita tumbuhkan semangat untuk jihad fisabilillah tadi. Itu yang penting. Karena kita ajak mereka amaliyah tapi bukan karena jihad tadi, mereka tidak akan kena. Maka itu yang menjadikan untuk bahasa untuk mengajak mereka. Oke, ini luar biasa nih pengalaman dari dua ustadz ini. Jadi, nah sekarang kan kita nih menjelang dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-78 tahun. Tentunya kita juga pengen ke depan mengajak mungkin yang kemarin sempat tersesat dalam gerakan-gerakan tersebut. Kita mau nanya nih, seperti apa nih ke depan kontribusi dari bapak-bapak sekalian ini yang sudah mungkin terjebak dalam sistem itu. Yang sekarang ini mungkin dilakukan dulu dari Ustadz Abdul Rahman sendiri agar masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat yang sadar dan anti radikal. Ya, jadi untuk sementara ini sekarang ini kami yang ex Napiter ini kan sudah bergabung dalam satu yayasan yang namanya Yayasan Pelita Bersatu Indonesia. Jadi di situ ex Napiter yang berpahamnya sudah baik, jadi tidak lagi radikal, itu bergabung kepada yayasan.
Jadi harapan kami bahwa dengan adanya yayasan ini kami bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk tidak mudah sekali seperti kami kemarin terpapar dengan masalah jihad fisabilillah dengan modal semangat yang tinggi kemudian melakukan amaliyah yang kira-kira belum harus dilakukan. Karena jihad itu memang benar bahwa itu adalah puncaknya dalam Islam itu jihad fisabilillah. Tetapi untuk melaksanakan jihad fisabilillah itu enggak gampang, bukan sembarangan. Jadi ada aturan hukum yang harus kita perhatikan. Jadi jangan hanya dengan modal semangat. Nah ini sekarang kan yang dipropagandakan di media sosial adalah dengan jihad fisabilillah itu suatu kewajiban dan harus kita laksanakan. Nah itu hati-hati dalam menyikapi hal tersebut. Jangan sampai kita melakukan amaliyah yang kita sendiri hukumnya belum paham. Jadi mereka melaksanakan jihad fisabilillah dengan ilmu yang terbatas sehingga ketika melaksanakannya salah ternyata. Dan begitu itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Jadi yang untuk masyarakat secara umum ini perhatikan ketika ada ajakan untuk atau seruan jihad fisabilillah kita kaji dulu bagaimana keilmuannya, kita tanya dengan yang ahli, tanya dengan MUI atau tanya dengan ustadz-ustadz yang lebih paham. Jangan kita cerna sendiri karena kadang tidak mampu dalam hal tersebut. Oke, itu jadi Yayasan Pelita Bangsa. Kalau dari Ustadz Suwarto sendiri seperti apa? Sebenarnya sama, saya juga bergabung dengan yayasan. Nah ini bagaimana ceritanya akhirnya menemukan Yayasan Pelita Bangsa menjadi salah satu rumah untuk kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi? Sebenarnya ketika saya yayasan itu sudah ada punya Pak Ustaz Abdul Taib ini. Jadi kalau di Palembang ini di Sumatera Selatan ini ketika yang sudah bebas itu biasanya diajak gitu untuk bergabung gitu dengan Yayasan Pelita Bersatu Indonesia supaya bisa di situ ada silaturahmi, ada tempat juga untuk istilahnya untuk masalah dakwanya, untuk masalah ekonominya. Kadang namanya orang baru bebas kan bingung mau ngapain. Nanti kan yayasan ini bisa lah menjembatani atau membantu gitu. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat lama yang waktu itu sempat juga termasuk di dalam lingkungan gerakan itu dan sekarang mereka mungkin bergerak sendiri-sendiri? Masih ada nggak kontak untuk mengajak mereka kembali bahwa hal yang mereka lakukan itu adalah hal yang salah dan keliru? Kalau dulu teman-teman saya sih mayoritas sudah masuk Suriah semua. Jadi yang tertinggal tuh 4 orang itu saya, semua yang satu di Medan udah bebas kan, yang satu juga di Palembang juga, yang satu di Palembang juga. Tetap kalau cuma yang masih komunikasi yang satu lah, yang Fadrullah masih satu daerah, masih tetangga lah. Masih dengan yang Suriah udah nggak ada lagi komunikasi? Kontak semua udah putus semua dari saya. Di dalam udah putus semua kontaknya, nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi lagi. Iya. Nah, keempat kawan-kawan yang lain tadi seperti apa? Apakah mereka juga melakukan gerakan-gerakan seperti dilakukan oleh Ustadz Abdurrahman? Atau masih bergerak sendiri-sendiri? Enggak, ya. Kalau yang ini bergabung juga dengan Yayasan Pelita Bersatu Indonesia. Kalau yang ini kan udah bilang kontak gitu. Jadi yang 3 ini masih bergabung saya. Sudah bergabung semua, artinya sudah bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya. Oke. Gerakannya Yayasan Pelita Bangsa ini seperti apa gerakannya, Ustaz? Kami banyak bidang yang kita coba lakukan. Jadi ada bidang ekonomi, jadi untuk membangkitkan ekonomi anggotanya. Karena rata-rata kita yang baru bebas atau yang bebas dari lembaga masyarakat ini ekonominya perlu diperbaiki. Dan terkadang kalau untuk memperbaiki sendirian itu agak sulit. Makanya harus ada kerjasama dari kita semua untuk membantu atau menjembatani kepada pihak-pihak yang bisa membantu. Gitu. Bagaimana sinergi kita sendiri dengan kepolisian terkait untuk dalam merangkul kawan-kawan yang mungkin kemarin sudah bebas tapi kontak belum mendapatkan kontak ya? Ya, jadi memang kalau dengan kepolisian tentunya sangat dekat komunikasinya karena memang untuk pergerakan Yayasan Pelita Bersatu ini bersinergi dengan aparat kepolisian. Jadi kami tidak jalan sendiri. Juga dibantu juga dengan instansi-instansi yang lain sebenarnya yayasan ini bergerak. Pembangunan ekonomi kerakyatan bagaimana? Jadi kami mencari misalnya untuk bantuan pribadi kita mencarikan donasi kepada instansi yang bisa memberikan donasi kepada anggota kita dan itu sudah terjadi sudah berapa kali. Jadi kemudian secara umum kita ingin membentuk wadah usaha yang dikelola bersama. Jadi seluruh ex napiter yang tergabung dari yayasan ini mengelola satu usaha yang bisa dimajukan atau dikembangkan dengan baik gitu. Ini Ustadz Suwarto sendiri bagaimana? Saya sama juga bergabung dengan beliau ini. Jadi apa yang istilahnya tadi membantu gitu, istilahnya teman-teman yang baru bebas tadi
istilahnya untuk misalnya ekonominya gitu, untuk masalah yang lainnya misalnya minimal pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, saran-saran itu minimal gitu. Terus pengalaman saya istilah usaha, pengalaman ini disampaikan minimal ada pemikiran-pemikiran gitu. Oke, mungkin satu lagi nih kawan-kawan, ini pesan buat masyarakat khususnya yang mungkin saat ini juga ke depan menjadi edukasi bagi kita bersama. Dari Ustadz Abdul Rahman dulu nih, pesan bagi masyarakat agar tidak mudah terjerumus dalam gerakan-gerakan mungkin radikalisme yang dapat mengancam ketertiban di dalam wilayah dan bernegara kita. Seperti apa? Jadi baik, untuk kita supaya tidak terjebak dalam paham-paham yang radikal, ya kita kuatkan akidah pemahaman kita dan jangan menutup diri dengan hanya mempelajari dari satu sumber. Karena perbedaan dalam agama kita itu, khilafiyah dalam agama kita itu sudah biasa. Dan tinggal kita menyikapi khilafiyah itu bagaimana? Bagaimana kita mencontoh para sahabat menyikapi khilafiyah. Ketika perbedaan itu ada dan kita tidak mau mengalah dan kita merasa benar sendiri, tentunya perbedaan itu akan menjadi tidak baik. Tetapi ketika kita bisa menghargai bahwa memang perbedaan ini adalah anugerah, memang rahmat dari Allah, dan biasa di dalam agama kita ada perbedaan, kita sikapi dengan baik, mudah-mudahan itu menjadi rahmat untuk kita semua. Jadi jangan sampai kita melangkah karena kita merasa paling benar, dan dengan ilmu yang terbatas kita tidak lagi mau belajar dengan orang-orang yang tidak sejalur dengan kita. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke, banyak berkonsultasi juga ya? Iya, berkonsultasi. Oke, satu lagi mungkin satu sendiri. Bagaimana pesannya kepada masyarakat khususnya agar tidak terjerumus di dalam gerakan-gerakan yang ke depan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan bangsa ini? Ya. Jadi ketika ada seseorang yang datang, ada kenalan atau siapapun, ada kelompok atau golongan, baiknya dicek dan tabayun dulu gitu. Jadi jangan langsung diiyakan dulu, ya. Cek dulu siapa dia, tabayun dulu, tanyakan ke ahlinya, ke ulama atau ustaz setempat, siapa dia, kesehariannya apa. Nah, ketika ada orang itu dicek dulu, cek asal usul ya. Asal usulnya jelas dulu gitu. Walaupun nampak yang disampaikan itu biasanya umumnya itu biasanya negara Islam secara kafah, negara ini bukan negara Islam, negara ini bukan hukumnya bukan hukum Islam. Nah, itu orang Islam itu ada nggak spesifik kurang kalangan ekonomi kurang mampu atau seperti apa? Mungkin dipesani kan bagi nanti biar gampang gabung dibantu gini. Itu bisa juga gitu. Jadi biasanya diajak orang ini diikat dengan kerjasama gitu. Seperti kamu mau usaha, saya modali, itu pengalaman saya dulu, modali kamu butuhnya berapa juta, tinggal ngomong aja saya kirim. Bukan modali dalam artian dikasih pinjaman gitu tanpa bunga. Dikasih pinjaman tanpa bunga, bayarnya bebas, tidak ada waktu, semampunya aja ya. Ada kan tertarik. Nah, ketika dia terikat berbisnis, utang, kematian. Nanti kan mau nggak mau kan akan omongan itu kan didengar gitu, sedikit-sedikit pelan-pelan gitu. Itu nanti tanpa sadar udah masuk gitu. Nah, makanya ya hati-hati, cek dulu, tabayun dulu orang tadi gitu. Dengan ahlinya tentunya gitu. Oke, luar biasa sekali kawan-kawan. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa memang yang menjadi target tersebut adalah orang-orang yang terlalu yakin kepada dirinya sendiri dan tidak mau belajar lagi. Dan juga di situ kita juga mengetahui bahwa memang harus lebih berhati-hati terhadap orang-orang baru yang ke depan memang dapat mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi sifat-sifat kita sehingga menimbulkan hal-hal yang negatif kepada lingkungan kita. Mungkin itu aja, ini Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Suharto, luar biasa, ini pengalaman yang menarik bagi kawan-kawan di Sahabat Catatan Jurnalis dan kawan-kawan yang mungkin dapat melihat dari diskusi kita hari ini dalam rangka mengisi kemerdekaan RI ke-78 tahun. Tentunya ini menjadi spirit dan semangat kita bersama agar menjaga ketertiban dan keamanan Indonesia. Terima kasih, saya Rizal Palepi dan Ustadz Abdul Rahman dan Ustadz Suharto. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ustadz. Mungkin kita foto bersama dulu.